Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Rahima Borupurba. Kali ini kita akan membahas tentang konsep sampling audit. Oke, baik. Apa sih sebenarnya yang namanya sampling audit? Sampling audit adalah merupakan aplikasi dari prosedur audit atas item-item yang jumlahnya kurang dari 100% dari seluruh item yang ada dalam saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan mengevaluasi beberapa karakteristik saldo atau kelompok tersebut. Sampling artinya kita mengambil sesuatu yang simple yang lebih kecil daripada jumlah sebelumnya. Jadi sampling ini juga bertujuannya adalah untuk mengambil yang mewakili dari populasi sebelumnya. Oke. Sampling dapat dilakukan secara statistik maupun secara non-statistik. Apa itu sampling statistik? Sampling statistik adalah suatu perencanaan sampling yang menggunakan hukum probabilitas untuk membuat pernyataan atau generalisasi tentang populasi. Pendekatan sampling statistik harus memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama, sampel yang diproyeksikan sebagai karakteristik populasi harus memiliki probabilitas seleksi yang telah diketahui. Kemudian hasil sampel harus dievaluasi secara kuantitatif atau secara matematis. Kemudian ada juga dinyatakan sebagai sampling non-statistik, yaitu penentuan ukuran sampel atau pemilihan item-item sampel dengan menggunakan pertimbangan kewajaran ketimbang konsep probabilitas. Ya, probabilitas ini kan kemungkinan muncul. Ya, jadi jika sesuatu sampel yang diproyeksikan untuk karakteristik populasi atau generalisasi tidak memenuhi kedua persyaratan sampling statistik, maka sampling itu didefinisikan sebagai sampel non-statistik. Apa sih sebenarnya ketidakpastian dan sampling audit? Ya, baik, di dalam proses audit juga ada namanya risiko, ya, risiko audit. Jadi risiko audit ini yang pertama adalah salah saji material yang terjadi dalam laporan keuangan, ya, risiko bawaan dari audit ini. Kemudian sistem pengendalian internal gagal mendeteksi dan mengkoreksi salah saji, ya, dikatakan sebagai risiko pengendalian. Dan auditor gagal mendeteksi salah saji disebut dengan risiko deteksi. Ya, jadi oleh karena itu risiko audit dapat dinyatakan sebagai risiko audit sama dengan probabilitas salah saji material. Ya, kita bisa sampaikan juga bahwasannya akan muncul kegagalan pengendalian internal, akan muncul juga kegagalan auditor. Oke, apa risiko sampling? Adalah risiko bahwa kesimpulan auditor yang didasarkan atas sampel mungkin akan berbeda dengan kesimpulan yang ia peroleh jika pengujian dilakukan dalam cara yang sama terhadap seluruh populasi. Dengan kata lain, hal itu merupakan risiko kesalahan sampling yang terjadi di mana proyeksi sampel berbeda dengan kondisi sebenarnya karena mungkin ada kesalahan sampling, ya, mengakibatkan hasilnya berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Oke, kemudian ada risiko non-sampling. Disebabkan oleh kesalahan manusia, di mana risiko sampling dapat selalu terjadi. Ya, risiko non-sampling dapat terjadi karena auditor menggunakan prosedur audit yang tidak tepat dengan tujuan audit khusus atau menggunakan prosedur audit yang tepat tetapi gagal untuk mengenali deviasi atau kesalahan penyajian pada item yang menjadi sampel. Ya, contoh perencanaan yang tidak memadai atau definisi deviasi salah saji menyebabkan auditor memandang secara berlebihan deviasi atau salah saji yang terjadi. Pelanggan mengembalikan konfirmasi piutang usaha, ya, dengan menyatakan bahwa saldo tersebut sudah benar apabila hal itu secara aktual ditetapkan terlalu rendah $1.000, ya. Kemudian seorang staf auditor mengabaikan prosedur yang penting dalam program audit karena ada tekanan waktu dan anggaran. Itu contoh resiko
non-sampling. Keunggulan dan kelemahan sampling statistik. Yang pertama, keunggulannya adalah merancang sampel dengan lebih efisien. Kemudian mengukur kecukupan bukti, yaitu kecukupan ukuran sampel. Dan yang ketiga, mengevaluasi sampel. Ya. Kemudian model sampling statistik ada 3 kategori sampling statistik yang luas. Ya, ada atribut variabel dan probabilitas yang proporsional terhadap ukuran sampling. Sampling atribut terutama digunakan untuk menguji pengendalian. Seperti yang kalian ketahui bahwasannya pengendalian internal itu sangat sangat berpengaruh terhadap scope audit ya. Jadi di sini sebaliknya sampling variabel paling sering digunakan untuk menguji nilai moneternya ya. Kemudian nilai moneter apa? Saldo akun atau transaksi. Terakhir, probabilitas yang proporsional terhadap ukuran sampling yang merupakan modifikasi dari bentuk sampling atribut digunakan baik pada pengujian pengendalian maupun pengujian substantif. Oke, di sini disebutkan pengertian dari sampling atribut ya adalah metode sampling statistik yang digunakan untuk mengestimasi tingkat presentasi kejadian dengan kualitas spesifik dalam suatu populasi. Ya, metode ini dirancang untuk menjawab pertanyaan berapa banyak. Sebagai contoh, sampling atribut dapat digunakan untuk mengestimasi persentase total pengiriman yang belum ditagih. Untuk aplikasi ini, auditor dapat menyimpulkan, saya percaya 95% bahwa tidak lebih dari 2% dari laporan pengiriman tidak didukung oleh faktur penjualan. Ya. Kemudian ada juga namanya sampling penemuan. Ya, merupakan jenis khusus dari sampling atribut. Sampling ini biasa digunakan apabila auditor berharap kejadian yang sangat sedikit atau hampir tidak terjadi bahkan mendekati 0. Ya. Oke, kita lanjut saja. Ada juga istilahkan sampling variabel. Ya, sampling variabel ini adalah diterapkan apabila auditor ingin mencapai kesimpulan dalam nilai dolar atau yang bersifat kuantitatif tentang populasi. Berapa nilainya? Ya, nah itu contohnya juga ada di sini. Ya, dia langsung menuju ke kalau tadi berapa banyak. Nah, kali ini dia berapa nilainya? Probabilitas yang proporsional terhadap ukuran sampling ya. Jadi merupakan bentuk sampling atribut yang telah dimodifikasi. Ya, sampling ini memungkinkan auditor untuk menyimpulkan tentang jumlah nilai salah saji dalam satu populasi. Tidak seperti teknik sampling klasik yang berfokus pada unit fisik populasi seperti faktor penjualan, bukti pengeluaran ya. Tapi sampling proporsional ini berfokus pada unit dolar populasi. Oke, ini ada contoh ya, kalian bisa lihat estimasi dolar versus pengujian hipotesis dalam audit ya. Jadi dia seperti penelitian juga, ada proses sampling yang menghasilkan hipotesis ya. Jadi di sini ada pendekatan estimasi nilai dolar harus digunakan apabila klien tidak menyajikan saldo akun yang isinya seharusnya benar ya. Contohnya telah digunakan prinsip akuntansi yang tidak benar atau diketahui adanya sejumlah kesalahan dalam catatan akuntansi. Atau apabila saldo akun ditentukan oleh sampling variabel, contohnya klien menggunakan metode LIFO untuk persediaan, tetapi menggunakan metode FIFO untuk catatan akuntansi dan menggunakan sampling untuk menyesuaikan dari FIFO dan LIFO. Dalam situasi yang melibatkan saldo akun yang tidak benar, auditor umumnya bermaksud untuk mengusulkan suatu penyesuaian agar saldo tersebut sesuai dengan estimasi statistik. Ya, demikian juga jika tidak terdapat saldo akun, maka estimasi statistik akan dicatat sebagai saldo akun. Ya, jadi
estimasi nilai dolarnya, kemudian penggunaan metode ya seperti tadi. Kemudian sampling untuk pengujian pengendalian. Penetapan risiko pengendalian yang terlampau rendah adalah risiko bahwa penetapan tingkat risiko pengendalian yang didasarkan atas sampel lebih rendah dibandingkan dengan efektivitas pengoperasian prosedur pengendalian yang sebenarnya. Penetapan risiko pengendalian yang terlampau tinggi adalah, kalau tadi rendah sekarang tinggi, adalah bahwa penetapan tingkat risiko pengendalian yang berdasarkan atas sampel lebih tinggi dibandingkan dengan efektivitas pengendalian prosedur pengendalian yang sebenarnya, ya. Jadi perencanaan pengujian pengendalian sampel di sini kita bisa lihat bagaimana auditor harus mempertimbangkan yang pertama hubungan antara sampel dengan tujuan pengujian pengendalian, penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk pengendalian internal yang ditentukan sebelumnya dan yang sedang diuji. Tingkat deviasi maksimum dari pengendalian yang telah ditentukan dan dapat mendukung penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Risiko yang dapat memungkinkan auditor menetapkan risiko pengendalian yang terlampau rendah, tingkat deviasi yang paling mungkin atau yang diharapkan dalam populasi. Kemudian tingkat kepastian yang diinginkan dari bukti sampel relatif terhadap pengujian pengendalian non sampling. Jadi itu pertimbangan auditor di dalam perencanaan pengujian pengendalian sampling. Baik, terima kasih telah mendengarkan paparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.